balik lagi di Debdagri. Yeay, Piala Presiden udah masuk ke 8 besar ya. Bahkan udah ada yang lolos tuh. Itu ada Arema dan juga PSM Makassar yang udah lolos, selamat. Tapi di grup-grup lainnya mungkin masih ada yang menggantung ya. Kita doain aja mudah-mudahan lancar terus perjalanannya. Dan di sini udah ada Mas Gita Suwondo. Halo Mas Gita. Halo Intan, apa kabar? Baik, Mas Gita dari tadi udah kode-kode minta disapa soalnya. Mas Gita ini seru banget ya, Piala Presiden ini udah OTW ke 8 besar ya. Betul. Udah mau masuk ke 8 besar. Tapi sebelum kita ngebahas itu semuanya, kita berdua juga segenap kru yang bertugas di sini semuanya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya dua bobotoh ya Mas Gita ya. Betul. Kita sama-sama turut prihatin. Ini kembali berduka ya Mas Gita. Mas Ya. Gita, ini aku penasaran kenapa sih Mas kok masih bisa ada kejadian supporter meninggal? Kan padahal ini maksudnya penonton ini ada kan udah sejak dulu ya, sejak lama, dan kita udah lama nggak pakai penonton, harusnya kita udah bisa evaluasi. Ini kenapa bisa terjadi lagi Mas? Kalau aku pikir adalah karena kita sudah 2 tahun ya tidak ada penonton. Ya. Ini kemudian Piala Presiden dijadikan wacana bagaimana 75% stadion itu harus ada penonton. Masalahnya adalah mungkin karena keinginan menonton, terutama mendukung tim kesayangannya langsung di stadion itu, membuat banyak sekali yang rasa-rasanya mereka masuk lebih dari 75%. Ini juga yang membuat mereka saling injak, saling tumpang tindih sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, terutama pertandingan di Bandung, ada flare yang dinyalakan. Itu kan sebenarnya tidak boleh terjadi ya di liga maupun di pertandingan-pertandingan pramusim seperti ini. Bahkan kalau kita lihat beberapa kali AFC untuk pertandingan Indonesia sebagai tuan rumah maupun klub maupun negara, mereka selalu melarang flare itu dinyalakan pada saat pertandingan berlangsung. Ini sangat tidak baik ya untuk keseluruhan, baik untuk penonton yang ada di stadion maupun untuk kamera televisi yang menangkap, karena pasti akan ada semacam warna yang berubah pada saat itu ditangkap. Dan yang paling penting adalah bagaimana itu setidaknya bisa menyemangati mungkin maksudnya ya, tapi bisa juga menjadikan pemicu emosi bagi penonton-penonton yang ada di sekitarnya. Sana lainnya ya. Nah Mas Gita dan juga Jebretim, ini kita juga akan terhubung bersama Mas Hanif ya. Mas Hanif melalui Zoom yang mungkin bisa menjelaskan kita ya. Ya, bagaimana betul. kejadian di sana dan selaku panitia pelaksana. Bandung sendiri pertandingan terakhirnya, 2 pertandingan terakhir kan mereka sudah tanpa penonton. Kemarin juga ya sudah tanpa penonton pada saat Bali United mengalahkan Persebaya ya. Jadi saya pikir sudah ada tindakan dari panitia untuk mengurangi kemungkinan terjadinya lebih banyak korban lagi. Iya Mas Gita dan juga Jebretim, kita sudah terhubung bersama Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Surjarno selaku Deputi Chairman 1 Piala Presiden 2022 yang juga selaku Direktur Operasional LIB. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini saya dengan Intan dan juga ada Mas Gita. Halo Pak Jarno. Halo, Mas. Ya, Mbak Pak. Intan. Iya. Apa kabar? Ini baik Pak, Bapak gimana, sehat ya? Iya, ini lagi perjalanan di Samarinda nih, baru Bapak di tiba nih Samarinda. ya? Oke, mudah-mudahan lancar terus Piala Presiden ya Pak. Ini kita sedang membahas bagaimana kemarin kita juga turut berduka ya, ada 2 bobotoh yang meninggal dunia saat mau menyaksikan Persib Bandung melawan Persebaya. Pak, ini kita ingin bertanya, kalau dari panitia pelaksana, ini dari pandangan Bapak sendiri apa nih Pak evaluasi sampai adanya terjadi 2 supporter kembali harus meninggal gitu. Ini kan mungkin udah keberapa ya dari kita awal sekali mengadakan sepak bola, ini mungkin udah lama sekali kita tidak ada penonton, akhirnya sekarang ada. Mungkin apa nih Pak kejadian, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu deh kejadiannya itu seperti apa dan evaluasinya bagi panitia pelaksana seperti apa? Oke, jadi saya tidak akan membahas tentang kejadiannya bagaimana. Iya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, pertama terkait dengan ini sekarang turnamen pramusim Piala Presiden 2022 yang dilaksanakan oleh PSSI dan LIB dalam struktur organisasi steering committee dan organizing committee secara kolaborasi begitu ya. Nah kemudian dari kita buat juga terkait dengan regulasi yang mengikat tentang bagaimana turnamen itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan perizinannya yang kita juga sudah dapatkan dari
stakeholder terkait, apakah dari Satgas COVID maupun dari Mabes Polri misalnya. Nah, semuanya sudah tertata rapi, dalam arti sudah kita jadikan pedoman-pedoman untuk kita operasionalkan. Nah, kemudian dari organisasi komite ini juga menunjuk panitia penyelenggara yang selaku host di situ, di mana 4 grup itu, bahwa sesuai regulasi bahwa ada tuan rumah yang main di grup itu. Ada 4, yaitu tuan rumah dari Manahan Solo, Persis Solo, kemudian di grup B itu dari Borneo di Stadion Segiri, kemudian grup C Persib Bandung, kemudian grup D itu Arema Malang di Malang. Nah, terkait dengan itu bahkan sudah ada juga terkait dengan rambu-rambu yang harus dipedomani terkait dengan misalnya bahwa itu dengan hasil. Ini apresiasi yang tinggi sebetulnya terkait dengan kita diberikan kesempatan seperti ini, kita jemput sedemikian rupa dan kita coba kemas sedemikian rupa supaya bisa berjalan dengan baik. Contohnya misalnya bahwa diberi kesempatan, bahwa diberikan persentase 75% dari kapasitas misalnya. Jadi tinggal hitung saja kapasitas itu. Nah, hal-hal begini yang harus patut dipahami oleh panitia penyelenggara pada saat itu. Kalau di kemudian hari ternyata dalam implementasinya itu ada katakanlah overload seperti itu, berarti ada hal-hal tertentu yang harus disempurnakan, dibenahi, dicari. Terkait dengan kejadian di GBLA, salah satu kemungkinan itu adalah terkait dengan overkapasitas yang terjadi di situ. Termasuk juga penjualan tiket yang sudah kita tentukan harus online, seperti itu, tidak ada tiket offline. Nah, kalau ada indikasi-indikasi misalnya ada penjualan tiket yang offline, itu juga yang perlu kita cari tahu misalnya seperti itu. Nah, hal-hal begini sebetulnya yang harus dipahami oleh seluruh host maupun panitia penyelenggara. Nah, dengan kejadian itu kita juga sangat prihatin tentunya terkait dengan kejadian itu, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita menyempurnakan, karena kita dapat masukan-masukan dari beberapa pengamat yang saya amati, yang saya dengar dari beberapa pendapat pakar seperti itu, pengamat sepak bola. Banyak hal sebetulnya terkait dengan kejadian itu sebetulnya terkait dengan kredit seperti itu rupanya sering terjadi gitu. Sering terjadi. Nah, oleh karena itu harus kita juga benahi terkait dengan terkait dengan supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, itu yang kemudian terjadi di GBLA, dan kelanjutannya bahwa semuanya sekarang sedang ditangani oleh PSSI, sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Ketua Komdis Bapak Erwin Tobing. Kita tunggu hasilnya seperti apa, ya itu yang kita akan pedomani. Nah, kira-kira gitu Mbak Intan. Ya, baik. Makasih banyak Pak atas penjelasannya. Mas Gita, Ya. cukup ya? Ya. Pak, makasih banyak ya Pak. Mungkin ini juga tadi kita terima kasih banget Bapak sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan ke kita walaupun lagi di jalan ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mas Gita, ini artinya berarti ada keterkaitan antara semua pihak ya Mas Gita ya. Ya, itu ada tadi. keterkaitan semua pihak yang memang harus saling berkoordinasi di sini. Ya, emang itu tadi yang aku bilang bahwa kan sudah dipastikan dari awal kan sudah dibilang bahwa hanya 75% kapasitas. Kemudian mungkin antusiasme yang berlebihan sehingga terlepas apapun sehingga overcrowded itu, over capacity sehingga kemudian saling injak yang sebenarnya bisa dihindari. Kemudian kan tetap ada wacana bahwa ini Piala Presiden tidak fair kalau tidak dilanjutkan karena hanya terjadi di satu stadion walaupun kemudian memakan korban. Bagaimana solusinya adalah kan nggak bisa kritik tanpa solusi ya. Solusinya adalah tanpa penonton dan tanpa penonton di Bandung. Tanpa penonton ini kan pasti akan berlanjut. Jika Persib jadi juara, mereka akan menjadi tuan rumah kan. Artinya pertandingan perempat final juga tanpa penonton. Jika mereka lolos ke semifinal,
home and away, final juga home and away. Artinya bisa saja semifinal dan final nanti tanpa penonton. Pasti akan ada kerugian bagi Panpel Persib maupun LIB sendiri. Tapi itu resiko yang harus dihadapi artinya. Iya. Nah, Mas Gita, ini kita juga sudah terhubung bersama Kang Eko Maung yang juga akan ngobrol sama kita di sini. Kang Eko, halo Kang, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Gita. Halo. Selamat sore Kang Eko. Halo Kang Eko, selamat sore. Kang Eko, ya Kang, Ya. mungkin kita sudah ngebahas ada 2 supporter Persib yang harus meninggal dunia ya Kang ya. Nah Kang Eko Ya. sendiri sebagai pengamat di sini, Kang Eko melihatnya ini sebenarnya apa nih Kang yang kurang? Karena aku juga dengar sebenarnya pasti yang masuk ini adalah overkapasitas ya, dari seharusnya 75%, ini kenapa bisa banyak banget yang masuk ke dalam? Kang Eko tahu kenapa itu bisa terjadi Kang? Iya, jadi tadi kalau Pak Jarno bicara tentang persentase, saya langsung bicara tentang jumlah ya, jumlah tiket. Jadi agak berbeda kalau di Bandung ini, selain alasan PPKM kan, ini juga pembatasan di stadion ini juga karena alasan infrastruktur. Jadi GBLA ini kan setelah dilihat kan ada beberapa struktur bangunan yang nggak ideal ya. Betul. Ada retak-retak, temboknya juga miring-miring gitu. Nah makanya dari kapasitas 38.000 itu, Panpel hanya menjual 15.000. Artinya apa? Di bawah setengah. Artinya secara logika udah bagus ya. Betul. Bahkan tidak sampai 50%. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat dalam 2 pertandingan, lawan Bali United dan kemarin lawan Persebaya, itu semua tribun full ya, atas bawah. Padahal rencananya itu yang keisi itu cuma yang bawah aja. Kan tingkat tuh tribunnya tingkat ya. Yang keisi cuma yang bagian bawah. Ini artinya apa? Ini artinya memang ada banyak sekali penonton yang tidak bertiket yang bisa masuk ke tribun. Bahkan jumlah penonton yang tidak bertiket ini melebihi jumlah penonton yang memegang tiket. Jadi yang di luar itu, Intan ya, orang-orang yang nggak bisa masuk itu justru para pemilik tiketnya gitu. Tempat mereka di dalam udah keburu keisi sama orang yang nggak punya tiket. Kenapa bisa Ya gitu, gimana Kang? nggak ricuh ya? Gimana nggak ricuh ya? Ya benar. Penonton segitu banyak dan semua pingin masuk, apalagi yang punya tiket merasa bahwa hak mereka ada di dalam Iya, gitu. betul. Iya, dan Mas Eko mungkin ini kita juga akan berbincang kembali dengan Pak Sujarno ya, karena tadi sempat terputus karena sinyal. Oke, ini kita bisa bertiga ya, jadi kita gabung bertiga. Pak Sujarno, halo Pak, selamat bergabung kembali. Ya, Bapak dengar saya? Pak, mohon maaf Pak, mungkin mute-nya bisa dinyalakan. Ya, halo. Oh ya Pak, ya. Pak, ya ini kan tadi Kang Eko juga sempat jelaskan ya bahwa memang ada banyak sekali para penonton di dalam yang sebenarnya tidak punya tiket, justru yang punya tiket ada di luar. Nah ini kenapa Pak bisa terjadi seperti ini? Soal pendistribusian tiket itu seperti apa dan bagaimana pengaturan arus penonton yang masuk dari Stadion GBLA Pak? Ya, saya sepakat dengan Kang Eko Maung ya terkait dengan itu. Kita tahu bahwa tiket itu kan kita jual online pertama, dan sudah taruhlah dijual 15.000 habis, kemudian ternyata yang hadir melebihi daripada bahkan 2 kali lipat daripada itu, seperti itu. Nah ini yang menjadi penelusuran kita, yang harus kita telusuri terkait dengan kelebihan ini. Apakah mereka katakannya apakah mereka ada tiket-tiket yang kita tidak ketahui misalnya seperti itu menjadi bahasan yang nanti dari tim investigasi kita yang akan bekerja terkait dengan itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang terjadi overkapasitas yang begitu luar biasa karena euforia yang sudah sekian lama tidak ada tontonan sepak bola seperti itu, sehingga terjadi euforia yang saya katakan Pak Eko tadi, Kang Eko Maung tadi. Nah ini yang sekali lagi kita prihatin lah terkait dengan kejadian ini, tapi harus kita telusuri untuk mencari titik jelas nanti bagaimana tim investigasi yang di Pak Erwin Tobing ini bekerja. Nah kira-kira seperti itu Mbak Intan. Ya baik Pak. Dan Kang Eko ini kalau Kang Eko sendiri melihatnya seperti apa? Kan saya juga sempat melihat ya, Kang Eko juga sempat membahas ini yang harus diperbaiki, ini artinya bagaimana pendistribusian tiket dan juga keamanan yang mungkin juga harus dievaluasi dan harus disosialisasikan lagi ya Kang? Ini murni penyimpangan di lapangan Intan ya. Jadi ini kan dijual secara online ya.
secara logika dan juga perkembangan zaman, penjualan online itu sudah benar. Ya. Karena nggak ada kebocoran, lalu juga menghindari percaloan gitu kan. Kalau misalkan dilakukan secara online, tadi kan Pak Jarno bilang 15.000 tuh habis kan. Yang harusnya dilakukan adalah menjamin 15.000 penonton pemilik tiket itu bisa masuk ke lapangan, nonton dengan nyaman dan selamat gitu. Nah, yang terjadi kan penyimpangan di lapangan ya. Ketika ada orang-orang tanpa tiket itu bisa masuk, ya entah gimana lah caranya, nanti kita tunggu ya tim investigasi ya. Apakah tiket keriting, apakah ada oknum petugas yang memasukkan. Nah itu ntar kita tunggu hasil penyelidikannya, hasil penyidikannya. Tapi intinya ini bukan karena salah penjualan tiketnya. Penjualan tiketnya sudah benar. Tapi penyimpangan di lapangan ini nih. Jadi faktor apa? Faktor SDM, Intan ya, faktor manusianya di lapangan. Ada artinya kan? Iya, faktor manusianya saja ini di lapangan gitu. Ya, baik. Terima kasih Kang Eko Maung dan juga Pak Sujarno. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Mbak Intan. Lagi ya, kita akan ngobrol lagi. Ini ada Mas Rais di sini. Halo Mas Rais. Halo Intan. Selamat bergabung. Iya. Masih ngos-ngosan. Mas Rais, Ya. Mas Rais ini kita lagi ngebahas ya. Memang ini kita turut prihatin dan ya cukup gimana ya caranya Ya, itu betul. kayak bingung antara prihatin juga tapi juga mau yang kayak aduh gemes lah gitu melihatnya, Ya, kenapa benar, sampai ini harus kejadian lagi. Mas Rais sendiri melihat seperti apa Mas? Ini bisa sampai bobol satu stadion penuh gitu loh Ya. Mas, padahal 15.000 tiket yang terjual. Ini artinya benar sekali kan ada SDM yang ya entah siapapun yang Ya. mungkin tidak bertanggung jawab atas kejadian ini dan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Iya benar sih, benar. Memang pastinya ada oknum ya, pastinya di situ gitu. Saya yakin sih memang mungkin Pak Jarno tadi mungkin sudah menyampaikan, pasti sudah ada persiapan gitu, antisipasi yang dilakukan. Tapi pada prakteknya memang ada miss lah di situ gitu. Tapi yang jelas kalau saya melihat ini adalah kesalahan yang berulang sih sebenarnya gitu. Yang harusnya karena udah pernah kejadian gitu. Kalau kita tahu lah partai Persib lawan Persebaya ini kan partai dua tim yang bersahabat, supporter yang bersahabat gitu loh. Pasti banyak supporter yang akan hadir, apalagi ini adalah pertama kalinya mereka bisa melakukan menonton lagi langsung di stadion gitu. Laga tandang lawannya juga sangat luar biasa gitu. Pasti animasinya besar gitu. Harusnya sudah diantisipasi dengan baik. Saya sempat baca ada saran-saran juga yang menarik adalah harusnya ada sweeping di luar ring 1 atau mungkin ring 2 yang sudah dilakukan gitu. Jadi sudah bisa di screening gitu para penonton yang harus masuk ke stadion itu kalau tidak membawa tiket itu harusnya sudah bisa disuruh putar balik lah ibaratnya gitu. Tapi ini nampaknya belum terlaksana gitu. Mungkin sweepingnya ya sebatas di ring 1 ring 2 aja mungkin Mas kita ya gitu. Tapi yang jelas ini memang kalau bahasa klisenya kan ini selalu jadi pelajaran ya. Tapi selalu berulang. Ini nih yang harusnya tidak terjadi lagi di masa depan gitu, yang kita harapkan semakin baiklah dalam panpel dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Ini gitu. kalau misalnya terkait kita berbicara panpel tadi ya, dan juga oknum atau SDM yang ada di sana. Kalau untuk dari sisi supporter Mas Gita melihatnya seperti apa? Apakah masih perlu edukasi bagi supporter lagi? Apalagi sekarang mungkin berbeda ya kondisinya, hanya 75% dari penonton yang boleh hadir. Mau nggak mau harus mengambil contoh negara lain gitu ya. Negara lain kayak misalnya Malaysia. Malaysia kan terlepas apapun. Aku pernah lihat di Malaysia itu mereka berantem di jalanan. Tapi begitu masuk stadion itu kenapa mereka tertib? Itu tadi yang Rais bilang bahwa ada ring 1, ring 2, ring 3. Dan kemudian kalau kita balik-balik lagi, kita kan sering menjadi penyelenggara event internasional. Kayak Asian Games, kemudian SEA Games, kemudian yang baru-baru aja nih kemarin kan Indonesia Open dan Indonesia Masters. Itu ada ring-ring di mana yang tidak punya tiket hanya bisa masuk ke sini, yang punya tiket hanya bisa masuk ke dalam. Dan ini yang harus, tapi balik-balik lagi behavior penonton itu. Kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu kan kita menjadi penyelenggara Piala Asia 2007. Itu supporternya banyak loh, kadang-kadang over capacity, tapi behavior mereka tidak seperti behavior supporter klub ya, mau nggak mau harus diakui. Juga umur mungkin ya. Pada saat itu kan umur penonton timnas itu kan rata-rata umur-umur yang sudah dewasa gitu loh, lebih matang. Artinya ya mereka lebih bisa bersikap, atau mungkin ini loh, harga tiketnya lebih mahal dibandingkan harga tiket liga, sehingga mau tidak mau terjangkau oleh orang-orang yang memang behaviornya sudah bisa dipastikan, bukan terhormat maksudku, sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan macam-macam gitu loh. Nggak menyalahkan siapa-siapa, panitia juga ada andil bahwa kenapa sampai orang-orang yang tidak memiliki tiket bisa masuk ke dalam stadion, itu yang benar-benar harus diselidiki. Kan kalau apapun yang rugi kan panitia ya. Benar. Kayak 2 pertandingan terakhir tanpa penonton, perempat final kalau Persib juara tanpa penonton, semifinal
final tanpa penonton. Bayangkan final di mana final leg 1 akan ada penonton, final leg 2 nggak ada penonton nantinya. Iya, dan ini juga mungkin supporter juga akan rugi juga kan, karena tidak bisa menyaksikan secara langsung. Apalagi ini baru pertama kali ya. Kang Eko, ini kita balik lagi ke Kang Eko ya. Kang Eko masih gabung sama kita di sini, Kang Eko. Kang Eko, kalau dari Kang Eko sendiri, ini apa Kang evaluasi atau saran dari Kang Eko supaya ini nggak terulang lagi? Iya, kalau saya sih agak sedikit ini ya, agak sedikit langsung aja ya. Jadi Panpel Persib yang sekarang ini udah nggak mampu menyelenggarakan pertandingan untuk klub selevel Persib. Karena apa? Karena tantangan untuk menyelenggarakan pertandingan di Bandung ini untuk Persib ini kan tantangan terbesarnya kan supporternya ya. Supporternya sangat banget, sangat banyak, sangat fanatik, antusiasnya tinggi gitu. Jadi memang mereka nggak siap dan nggak sanggup gitu. Makanya harus ada evaluasi ya. Jadi Panpel yang sekarang masih eksis harus dirombak total itu. Orang-orangnya udah nggak mampu lagi, udah nggak punya kapasitas untuk menggelar pertandingan Persib. Ya, oke, itu dari Kang Eko ya. Makasih banyak Kang Eko atas partisipasinya. Makasih Kang. Oke, terima kasih Intan. Selamat beraktivitas. Ya. Sama-sama. Ya itu tadi saran dari Kang Eko ya. Kalau Mas Rai sendiri melihatnya gimana? Setuju nggak dengan Kang Eko? Ya pasti harus ada evaluasi ya ke Panpel gitu. Ya mungkin Kang Eko itu lebih paham di dalamnya Seluk-beluk internal Bandung Seluk-beluk Bandung lah ya. dan Dia lebih paham dekat soal itu gitu. Tapi yang jelas memang harus ada evaluasi dari Panpel gitu. Bukan hanya itu juga memang edukasi ke supporter itu memang diperlukan ya. Mungkin sudah ada sosialisasi ya sebenarnya gitu ke supporter gitu. Tapi yang jelas jangan hanya edukasi seperti itu, tapi ada tindakan preventif juga yang harus dilakukan. Tapi pendekatannya juga harus persuasif ya. Seperti apa gitu ya. Seperti tadi misalnya sudah membatasi ring-ring apa saja gitu untuk penonton yang punya tiket ataupun yang tidak punya tiket itu sudah harus diputar balik di titik-titiknya pasti kan ya polisi punya intel ya. Pasti sudah bisa memetakan itu gitu. Harusnya sudah bisa melakukan itu. Jadi itu sih yang harus mungkin dengan tim sebesar Persib gitu. Kemudian bermainnya di GBLA yang kata jalur aksesnya susah. Ini kan yang harus diperhatikan gitu oleh Panpel gitu. Apalagi mereka besok akan memakai GBLA untuk liga ya. Iya, untuk liga tentunya bukan hal yang mudah melihat sekarang menjadi pelajaran gitu ya. Bagi Panpel Persib kita harapkan tidak terjadi lagi karena GBLA sudah banyak makan korban. Iya. Sudah berapa kali gitu ya. Tapi kita harapkan ya mungkin ada evaluasi yang baik gitu ya, kedepannya tidak terjadi lagi hal ini karena ya tidak ada yang lebih berharga dibandingkan nyawa sih. Juga perbaikan terhadap GBLA sendiri ya. Ya, artinya dari struktur GBLA itu kan tadi yang Eko bilang bahwa terkadang ada tribun-tribun yang tidak layak untuk ditempati oleh penonton ya. Dan liga ini kan panjang 10 bulan ke depan. Betul. Bisa aja oke, penontonnya tetap 50%, tapi kan mereka tetap aja bisa terjadi apa yang tidak diinginkan kalau sampai hal-hal seperti itu tidak diantisipasi. Dan ini juga saya setuju sih bagaimana kita harus ada pendekatan dengan supporter. Tapi ini siapa? Maksudnya pihak mana nih yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan pendekatan kepada supporter? Apakah Pihak mungkin klub pastinya kepala-kepalanya ya, Iya. kepala-kepala klubnya ya? Iya, Persib ini tidak seperti The Jackmania satu organisasi. Oke. Bobotoh itu terpecah dalam ya, banyak organisasi ya gitu. Ada Bobotoh, ada Bomber, maksud saya ada Viking, ada Bomber dan berbagai macamnya gitu. Nah, itu memang ya selain juga berkoordinasi dengan tingkat level atas gitu, tapi juga ya harus bisa menyasar. Ini memang tugasnya dari koordinator-koordinator itu ya sebenarnya ya. Kita harapkan juga bisa lebih jauh lagi turun gitu di grassroots itu untuk memberikan pemahaman yang memang tidak mudah memang Intan untuk urusan supporter ini gitu, memang tidak gampang gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan memang berusaha sistem sih sebenarnya harus membentuk sistem yang benar-benar kuat, konsisten dan tidak ada toleransi untuk melanggar sistem tersebut. Itu yang harus dipatenin sih dalam tanda kutip dari Panpelnya Persib. Kemudian harus menjalin kesepakatan juga dengan para supporter. Dari situ kan bisa ketemu nih nanti lama-lama pasti ketika sistem itu sudah berjalan pasti budaya supporter juga akan semakin lebih baik harusnya. Ya, ini jadi keterkaitan antara semua pihak ya. Iya. Ini mudah-mudahan pokoknya kita doain semua pihak bisa evaluasi kan karena dari kejadian ini juga seperti yang Mas kita sampaikan tadi akhirnya di grup C, grup neraka tanpa penonton ya Mas ya di Bandung ya. Dan lucu juga ya, itu di mana
base supporter yang dianggap paling luar biasa Iya. harus tanpa Harus penonton. gitu Betul, kan. betul. Mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi kayak Bali United juga melawan Persebaya udah evaluasi ya. Juga tanpa penonton ya Ya, tadi itu tanpa kemarin penonton ya. kemarin tanpa penonton juga. Nah, Mas Gita ini kan hasilnya 1-0 Nol buat Bali ya. Bali United. Tadi kita pikir Bali United akan melepas tapi ternyata nggak juga Nah. ya. Ternyata nggak juga. Tapi kalau melihat pertandingan ini sesuai ekspektasi Mas Gita nggak melihat Persebaya dan Bali United? Persebaya itu kan jelas kehilangan banyak pemainnya. Iya. Artinya Ricky Kambuaya pergi, Rahmat Irianto Iya. pergi, Taisa Marukawa pergi. Ini jelas harus ada yang dibenahi oleh Coach Aji. Kalau kita lihat series pertama musim lalu kan Coach Aji juga nggak terlalu baik, tapi terus dia membaik gitu kan. Jadi perjalanan prosesnya ada. Saya pikir juga Piala Presiden ini dijadikan ajang bagi Iya. bagi Coach Aji. Coach Coach ya. Aji. Kemudian manajer Persebaya waktu minggu lalu kan ngobrol Iya. kan bahwa dia masih mencari pemain, dan pemain, itu pasti akan dilakukan. Bali sendiri nggak aman-aman juga walaupun menang. Secara head to head kan sudah kalah dari Bayangkara. Iya. Artinya Bayangkara sudah pasti lolos. Iya. Tinggal kalau Bayangkara menang 3-0 lawan Persib, Bali ikut lolos. Bali ikut Tapi lolos. kayaknya nggak mungkin kan. Persib bahkan kalah dengan 2-0 pun mereka Iya. tetap Masih lolos. lolos, Karena betul. secara golnya lebih banyak, Lebih dari Bali United Iya. walaupun sama-sama draw. Produktivitas golnya ya, Produktivitas produktivitas golnya golnya. lebih banyak. Tapi pastinya Persib juga ingin menjadi tuan rumah juga pasti di perempat Iya, final, iya. dan Nah, ini dia. Tadi mereka yang cukup kita draw sudah ya lihat untuk ya, Mas, lolos. ya. Ya. Bagaimana klasemen sementara hasil dari kalau ini kita fokus tadi di grup C ya, Iya. grup C Iya. di mana Persib masih di posisi pertama, kedua Betul. Bayangkara dan ketiga Bali United dan keempat Persebaya. Ini artinya dengan kekalahan ini Persebaya sudah tidak Ya sudah pasti, Pasti tidak sudah lolos, pasti kan? out. Tinggal Sudah pasti masuk Persib kotak. atau Bali United yang lolos. Iya, iya. Dan Tapi- rasa-rasanya Bali United juga agak repot ya kalau lolos. Iya, 24, 27 dan benar. 30 kan mereka harus menghadapi Harus AFC menghadapi Cup. AFC Itu Cup. dia. Tuan rumah sendiri Iya mereka. benar. Iya, Kalau iya, nggak iya. lolos sih agak-agak ya dirugi lah. Iya, iya, Sebenarnya iya. bukan hanya rugi untuk Bali United ya, rugi untuk sepak bola Indonesia Iya, betul. karena Iya, iya. prestasi klub-klub di Piala AFC ini juga akan menjadi koefisien yang dihitung oleh AFC untuk pemeringkatan lagi bagi Indonesia Iya, ya. apakah Dan ke UCL, kompetisi ya ke- benar. sorry, ke UCL, Untuk menambah LCA, jatah slot kita, ya, untuk betul. menambah slot kita di kompetisi antar klub Asia gitu. Jadi sebenarnya ada harapan sih untuk Iya, Bali iya. United maupun PSM di Piala AFC tahun ini agar bisa berprestasi gitu Iya. sebagai Iya, wakil iya. Indonesia. Ya ya, nah ini kan tapi kan kalau ini banyak para pemain-pemain dari tim-tim lawan di grupnya Bali United ini Iya. kayak ada Kedah FA, Visaka dan juga Kaya ini katanya sudah berada di Bali ya, udah Iya. berada Iya, di Bali betul. semuanya. Sementara si tuan rumah Bali masih menjalankan Piala Presiden di Bandung, masih Iya, di Bandung. Nah, masih ini di Bandung. gimana nih Mas strateginya supaya Bali bisa mengatasi situasi inilah gitu. Kalau dari kedalaman squad Bali sudah tidak perlu Iya, khawatir lah iya. gitu. Squad mereka sekarang sudah mumpuni bisa dibilang gitu. Ada lubang-lubang yang mungkin kemarin memang dimiliki Bali sekarang sudah mulai ditutupi dengan banyaknya datang pemain baru ya. Asalkan gitu tidak banyak pemain mereka yang dipanggil ke timnas. Itu aja sih sebenarnya. Tapi yang pasti sih kalau saya melihatnya harusnya peluangnya besar ya bagi Bali United untuk bisa setidaknya lolos dari fase grup gitu. Lawan kayak Ilo-Ilo, kemudian lawan Visaka apalagi Iya, itu betul. udah pasti menang lah harusnya. Dari di atas kertas lawan Visaka apalagi harusnya menang gitu. Dan terus lawannya Kedah lagi. Kedah juga sebenarnya walaupun punya pengalaman juga dan salah satu tim papan atas juga sebenarnya di Malaysia gitu. Tapi yang jelas saat ini tuh Bali United tuh menjadi unggulan. Tampil di di timnya, ya, di timnya, di grupnya kan. di grupnya tampil mungkin sudah ada penonton ya. Ya. Ya, akan Untuk ada Piala penonton. AFC nanti gitu. Ya tentunya ini akan menambah motivasi dari para pemain. Sekarang saya rasa mungkin ya tipis lah untuk Bali lolos ke dari fase grup di Piala Presiden gitu. Tampaknya Teko sebenarnya sudah berhitung Sudah itu berhitung gitu. juga ya. Sudah antisipasi gitu. Walaupun antisipasinya kalau lolos kayak gimana tapi tidak lolos gimana, tapi nampaknya dia sudah berhitung juga harusnya gitu agak berat nih untuk lolos dari Lolos fase di- grup. Mendingan Iya. kayak udah ya sudahlah gitu ya. Betul. Tapi kalau Mas Gita kelihatannya memang gimana Mas? Tapi emang bener ya Bali sebenarnya harusnya lebih konsen. Ya, konsentrasi kalau di aku AFC. bilang sih mereka menjadikan ajang Piala Presiden ini untuk uji coba ke AFC Latihan, sendiri. ya. Kemudian yang Rais bilang tadi, lawannya kan secara negara sepak bola Kedah iya, oke, Iya. dengan pengalaman dan segala macamnya dari Malaysia. Iya. Tapi yang satu dari Filipina, satu dari Kamboja ya. Itu di atas kertas sih bisa diatasi harusnya oleh Bali. Kemudian kalau kita lihat di Piala Menpora tahun lalu, Iya. kan Bali juga nggak terlalu luar biasa kan, artinya Benar. tersingkir dengan cepat, tapi mereka kemudian pelan tapi Fokus, pasti ya. di liga, juara di liga. Jadi kalau aku bilang Teko targetnya adalah AFC Cup ini sejauh mungkin dan mempertahankan gelar di liga. Nggak gampang loh, Nggak gampang, karena
dari sisi pembelian pemain pun mereka biasa-biasa aja Iya, gitu. iya. Dibandingkan Nggak banyak yang dengan berubah Persib juga, yang luar iya. biasa, PSIS yang luar biasa ya itu Iya, akan iya, menjadi iya. Tapi kalau tadi Mas Gita bilang kan memang Bali tidak banyak belanja pemain Iya. dengan pemain yang ada. Karena udah ada mereka Karena ya. udah ada, mereka Iya. merasa sudah firm lah dengan Iya. squad yang ada dan juga dengan coach Teko yang memang jago nih meracik, apalagi di Bali Iya. United sudah benar-benar kayak ngerasa pas banget. Nah, Mas Iya. Rais sendiri melihatnya akan sejauh apa nih Mas nanti untuk dari kedalaman squad yang ada, bagaimana mereka berbicara? Harusnya kalau melihat dari pengalaman musim lalu Iya. ya, Bali United ini bisa dibilang agak tim yang bisa dibilang agak terlambat panas juga sebenarnya. Kayak waktu di awal musim lalu juga agak terlambat ya. Kita nggak nyangka Bali Iya, akhirnya nggak nyangka juara, akhirnya iya. tetap mereka berada di jalur juara dan akhirnya malah juara gitu. Nah, musim ini juga kayaknya seperti itu gitu. Apalagi kalau misalkan nanti konsentrasi terpecah dengan Piala AFC, mereka berlanjut terus hingga ke fase berikutnya gitu. Teko tentunya sudah berhitung sebenarnya dengan merekrut pemain-pemain baru seperti Irfan Jaya dan beberapa pemain lainnya gitu. Ini saya rasa Bali harusnya masih tetap bersaing setidaknya di 3 besar gitu. Walaupun tim-tim lain juga punya ambisi yang sangat luar biasa ya. Persija, kemudian ada Persib gitu yang tentunya tidak ingin lagi kecolongan. Kemarin mereka gagal di menit akhir gitu. Akhirnya kali ini mereka pembeliannya sangat luar biasa lah bisa dibilang gitu. Nah, saya melihat Bali masih ada di posisi 3 besar. Setidaknya gitu di Liga dan di Piala AFC paling tidak mereka bisa sampai ke babak semifinal harusnya bisa sekarang mereka. Kalau melihat Kita kekuatannya setuju. ya, aku setuju. Kemudian yang mungkin menyulitkan mereka, Liga tidak akan semudah mereka musim lalu. Betul. Kenapa? Karena musim lalu di 18 pertandingan terakhir kan mereka main di kandang sendiri. Iya. Apapun kan kemudian dengan badai Covid dan lain-lain mereka yang paling tidak kena Covid. Kenapa? Karena setelah pertandingan pulang ke rumah masing-masing itu lebih aman. Kali ini kan home and away, artinya mengharapkan mereka dalam 18 pertandingan terakhir menang 14 kali, 2 kali imbang dan 2 kali kalah akan sangat sulit sekali di musim ini. Ini yang membuat saya pikir juga mereka harus dari awal ya, mereka nggak bisa tertatih-tatih di awal kemudian ngebut di akhir, itu akan sangat sulit bagi Bali United. Tapi Itu kalau Mas Gita kendalanya. sendiri melihat bagaimana pembelian Coach Teko untuk Bali United yang mengisi musim ini? Mereka belinya juga nggak terlalu Banyak. canggih-canggih amat ya. Artinya mereka jelas melepas ikon mereka ke Borneo ya. Iya. Jelas. Tapi kemudian mereka tidak banyak mendatangkan pemain yang punya kapasitas bintang. Artinya karena bintang-bintang mereka sudah ada di sana. Artinya Besa, kemudian Spaso kan sudah nyetel di sana. Jadi kalau aku pikir juga ya mereka akan bisa bersaing. Mungkin saingannya itu tadi datang dari Persib kembali atau datang dari PSIS yang pembeliannya luar biasa, atau Coach Aji bisa membuat kejutan kembali bersama Persebayanya. Jangan juga dilupakan Arema, walaupun masih belum jelas Arema ya. Iya, benar sekali. Tapi ya mungkin aja Arema akan bangkit kembali gitu. Yang menarik adalah melihat pembelian back sayapnya dari Bali pada musim ini yang mendatangkan Nofri, kemudian Ardi Idrus untuk ada di situ, ada bisa dibilang ada 4 back sayap yang memang punya kualitas bisa dibilang sekarang level atasnya di nasional. Nofri, kemudian Ardi Idrus, kemudian ada Andika Wijaya dan juga tentunya dari Ki Fajrin Iya, gitu ya, masih memang tetap di punya sana ya. iya betul. Ini memang Teko sudah memperhitungkan kalau misalkan salah satu aja ada yang cedera gitu, masih ada penggantinya nih kualitasnya sepadan gitu. Saya rasa itu yang sudah dihitung oleh Teko gitu. ya. Kemudian datang lagi Jajang Mulyana untuk mengisi posisi back tengah gitu, karena harus ada pelapis ya di antara Leo kemudian Paceco gitu ya. Datanglah Jajang Mulyana ini gitu. Ya di tengah ini yang cukup mengejutkan sebenarnya membeli Ramdhani sebenarnya. Kalau menurut saya ini agak mengejutkan. Iya betul. Hendra Adibayo juga kan? Iya, Hendra Adibayo juga. Yang agak mengejutkan ini pembelian Ramdhani gini. Mungkin Teko mungkin tahu ya kapasitas Ramdhani ini apa yang sudah bisa bersama dimaksimal. Ramdhani juga Betul. kan, Ketika sebelumnya. Persija juara kan sebenarnya Ramdhani juga salah satu pemainnya Teko gitu. Iya, Ya tentunya sudah tahu harus dimaksimalkan seperti apa Ramdhani ini nanti di tengah persaingan lini tengah yang begitu ketat di Bali Nah, United. kan kalau Liga ini kan akan sampai di bulan Maret atau April kira-kira. Dan kalau aku lihat tuh Teko tuh melihat gini, akan banyak dipanggil tim nasional untuk SEA Games, Iya. untuk Under 20 Jaga dan ya. juga untuk Piala Asia. Benar. Kalau melihat pemain-pemain Bali ini kayaknya aman-aman nggak dipanggil gitu. Jadi ya. Paling Nadio aja nih. Iya, yang Nadio agak paling sering mungkin. ya. Nadio kan Makanya udah ada. datengin Rido. Nah, makanya makanya. datengin Rido. Rido kan ya kualitasnya walaupun pasti. sedikit di bawah Nadio tapi kan penjaga masih gawang oke, handal ya. juga. Masih oke, ya. Artinya Irfan Jaya paling yang dipanggil ya. Artinya Hendra Adibayo, Nofri aja nggak pernah dipanggil. Ari Idrus walaupun Ricky Fajrin juga. Iya, yang Ricky Fajrin. Ari Idrus walaupun dia luar biasa di Persib, nggak dipanggil sama sekali loh. Jadi dia udah ngelihat ini Sintayong nggak suka sama pemain-pemain ini, diambil lah itu jadinya. Pantauannya keren Iya, gitu ya. aman jadinya itu loh. Ya, ini keren ya. Ini kan Bali ini kita balik lagi ya ke grup C di Piala Presiden. Mungkin Bali tidak akan terlalu fokus banget ya. Iya. Ini artinya berarti 2 nama yang akan lolos ini ya berarti Persib dan juga Bayangkara. Bayangkara. Iya. Harusnya seperti itu ya. Iya.
nggak mungkin juga ya kayaknya ada angka 3-0 buat Bayangkara di pertandingan kali malam ini. Agak sulit sih, kemungkinannya tipis lah, walaupun mungkin bisa, tapi tipis lah. Iya, Tipis betul. lah, Ya, tipis lah. ini seru banget, tapi emang masih belum bisa ketebak secara pasti Iya, lah ya. betul. Susah, dan di grup-grup lain juga masih belum tertebak. Baru 3 aja. yang loloskan, Iya. Arema, PSM, dan Bayangkara. Bayangkara. Ya, betul. baru 3 itu aja yang lolos, dan kita akan lihat ya bagaimana keseruan Piala Presiden nanti. Nah, tapi nih Mas, sebelum kita closing, kita ngomongin dikit aja soal jadwal kick off pertandingan nih. Yang kemarin ramai juga Iya, kan, benar, katanya ramai. menurut TV nih. mereka terlalu malam gitu. Nah, kalau menurut Mas Gita dan Mas Rais nih, Mas Gita dulu ya, sebagai Iya. orang yang produksi ya. Orang dalam. Jam 20.30 itu kick off-nya waktu ideal, masih ideal atau Aku dalam tapi luar, jadi kanan luar, Hanif yang dalam. Mas Gita luar dalam. Jadi gini, Tengah-tengah. kalau aku sih selalu memandang olahraga apapun itu sebagai industri. Industri kan hubungannya sama hak siar itu televisi. Jadi kalau televisi agak mengatur jadwal, ya rasa-rasanya sah-sah aja gitu loh. Karena kalau balik-balik lagi kemarin waktu ribut-ribut sampai ngelihat aku, oh Liga Champions kan mainnya juga di jam 21.00 Iya, lokal betul. time. Di mereka ya. Emang Liga mainnya ada yang jam 12 siang, ada jam 3 sore, ada jam 4 sore. Ada juga pertandingan midweek yang malam juga kan di sana jam 21. Tapi kenapa mereka bisa behave itu ya, karena balik-balik lagi behavior dari para supporternya. Artinya kan dulu hooligans itu kenapa ada? Karena banyak sekali penonton remaja. Sekarang kan kalau dilihat rata-rata penonton di Liga Inggris itu kan atau Liga Champions itu orang-orang tua, orang anak-anak dan remaja itu didampingi oleh orang tua. Jadi mau nggak mau membuat mereka ya nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Iya, betul. Kemudian ada supporter yang bilang, kasihan dong kalau nonton jam 20.30 pulangnya gimana gitu kan. Malam. Di Bali pernah loh, aku produksi mainnya jam 20.30 WIB. Ya, Berarti 21.30 di sana. 21.30 ya. Kita kelar semuanya setengah 12. Waktu kita keluar itu penonton-penonton itu masih nyanyi-nyanyi di jalanan. Iya. Bahkan banyak yang minum minuman keras tapi nggak terjadi apa-apa. Karena emang behaviornya mereka Balik behavior lagi ya. damai ya jadinya. Itu tadi yang aku bilang sulit juga menyalahkan menyalahkan Waktu keinginan tayang, tim keinginan keinginan TV untuk lakukan jam tayang malam karena itu rating dan artinya revenue yang datang Iya, buat iya, mereka. iya, iya. Ini Dan kalau kita balik-balik lagi ada korban, main jam 4 pun pernah ada korban. Iya, ya. betul. Supporter Persija pernah kan Ya itu main sore. tewas karena Yang di karena GBLA main itu. Ya, di GBLA itu kan main sore juga. Jadi nggak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu ya. Balik-balik lagi behavior dari para pelakunya. Kan kalau dari Palu kita sendiri kita pernah ngobrol kan, kata Palu Iya. kita itu masih normal. Bahkan tadi kita lihat ya kata-katanya Palu kita di luar juga masih lebih malam lagi. Ya, ya, kalau di Malaysia itu jam 18 dan 20.30. Iya, Ya, iya. bahkan Nah, tidak tapi- ada yang sore gitu. Ya, tapi ini Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia katanya minta kalau bisa sore aja Nah, gitu. kalau itu Gimana aku nih, Mas? kalau aku masih mengerti kalau itu Iya, kalau itu kenapa? mengerti. Karena itu kesehatan Kesehatan pemain. pemain. Ya. Dari pemain Iya. Kesehatan pemain memang waktu recovery kan Jadi butuh baik ya. Iya memang sore itu memang sudah benar 15 atau 15.30 lah, paling itu Lebih 16 enak itu ya. Satu lagi yang paling malam mungkin 18.30 ya bagi pemain. Jadi ada waktu istirahat yang cukup lah untuk menuju ke hari berikutnya gitu. Tapi kalau saya melihat di sini ya memang sebenarnya secara infrastruktur kita tuh belum mendukung semua sebenarnya. Iya, betul, sangat. Kalau di luar negeri ya wajar lah mau pulang jam 2-3 tapi Ada kendaraan ya. kendaraannya fasilitasnya walaupun mereka jalan kaki pun nyaman gitu loh. Iya. Nah, sementara kan kalau di Indonesia tuh tidak semuanya seperti itu gitu. Belum Kalau main di gampang GBK untuk main 12 selesai jam 12 malam masih aman-aman aja, masih bisa lah gitu. Selama itu bukan tim yang atau supporter yang saling berseteru ya gitu. Nah, secara fasilitas umum masih bisa lah untuk dijangkau gitu. Sekarang kalau misalkan di GBLA kemarin dapat kabar dari teman susah untuk mesen kendaraan online aja gitu. Nggak bisa ya? Untuk datang ke situ aja agak sulit gitu. Banyak yang nggak mau ditolak-tolakin gitu. Tapi yang jelas yaitu kembali lagi memang ini bisnis ya, kepentingan dari pihak yang sudah membayar ride tentunya ada ada hak mereka juga di situ. Tapi ya kalau misalnya keinginan pemain seperti itu ya saya juga dukung sih biar nggak malam-malam juga gitu, Iya, iya, nggak kita- capek juga. Repotnya tetap aja infrastruktur. Bahkan infrastruktur. stadion baru yang ada di utara Jakarta itu pun Iya, itu juga. oleh salah satu tim yang akan menjadikan stadion itu sebagai kandang mereka mempermasalahkan masalah kendaraan untuk kendaraan. supporter mereka. Karena saya juga pernah nyoba ya, saya ke JIS lah kita sebut lah, nyoba pakai kereta tuh naiknya sampai mana gitu, terus naik MRT itu seperti apa gitu, naik busway itu
tuh kayak gimana rasanya gitu. Dan saya ngerasa juga kalau malam ini bakal repot kalau Susah ya? kalau armadanya nggak ditambah. Ya, Oke. pernah dijelaskan Kalau oleh ada yang nggak ditambah. pengelolanya bahwa nanti akan ada kereta, akan ada MRT, akan ada Ya. ini. Tapi itu masih wacana. Masih wacana. Itu Bagaimana evaluasi bagi kita semuanya ya, Iya. infrastruktur juga harus dipertimbangkan. Oke deh, makasih Mas Gita, Mas Rais. Kalau menurut Jebretim gimana? Menurut kalian kapan waktu yang ideal? Tapi kalau di Dagri udah pasti yang idealnya Selasa dan Kamis ya. Jangan lupa untuk nonton terus. Makasih Mas Gita, Mas Rais. Sama-sama, Makasih Intan. udah nonton. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah.